Sebelum kita ceramah, pertama kita bertawasul dengan Rasulullah, dengan wali-wali Allah. Mudah-mudahan yang hadir, terutama anak-anak kita, dijadikan anak yang soleh dan solehah, dijadikan Allah seorang wali-wali Allah. Dan mudah-mudahan hajat kita kabul dunia akhirat, urusan kita dimudahkan Allah berkat kita bertawasul dengan Rasulullah dan wali-wali Allah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa dzurriyyati Rasulillah hatta yaumil qiyamah wa sayyidil anbiya wal mursalin wa jami' arwah awliyaillah wa syuhada was salihin wa jami' arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina wa satidina wa ashabana wa jiranana wa jami' arwah amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami' ahli darah wa jami' masyayikhil futuh wa jami' ahli tarim wa jami' arwah awliyaillah wal habaib bi hadra maut min ar-rijal wal nisa al ahya'i minhum wal amwat yawmal qiyamah, khususan ila ruhi sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha, ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Muhammad bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidi Habib Ali Amin Al-Faqih, Sayyidi Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habashi, ruhi Imam Busiri Sahib al-Burdah, ruhi Syekh Muhammad Al-Azhar, ruhi Sultanil Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, laruhi Syekh Salman Al-Madani, laruhi Habib Abdullah Al-Aidarus Al-Akbar, laruhi Jadduna Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Kalampayan, laruhi Al-Alim Billah Syekhana Sakumpul, Ayahanda Guru Sakumpul, laruhi Ayahanda Guru Juhdi, laruhi Ayahanda Guru Bakri, wa jami' arwah wal isma kulluhum Allah Al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa syafah wal ni'mah wal barakah wal sakinah wa diyanur barah wa surur. Allah Al-Karim yaj'aluna wa dhurriyyatina min ibadika salihin. Allah Al-Karim yaj'alana wa dhurriyyatina min ibadika salihin. Allah Al-Karim yaj'aluna wa dhurriyyatina min ibadika salihin bijahi sayyidil mursalin wa bi barakati awliyaika wa salihin bi sirrin nabi wa bi sirri alin nabi wa bi sirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Bapak ceramah, ini Bapak siapkan 3 amplop. Siapa bisa nanti menjawab pertanyaan yang Bapak ceramahkan, ini ada 3 amplop. Amplopnya 3 buting, isinya kada tahu apakah warna habang, apakah warna hijau, apakah warna kuning. Nah, jadi dengarkan baik-baik yang Bapak Dir. Bila bisa menjawab pertanyaan Bapak, ini ada amplop 3 buting. Dengarkan baik-baik apa pertanyaan bahagia. Nah, jadi dengarkan. Hendak lo dapat amplop, hendak Bapak aja hendak dapat amplop. Penerbangan nih hendak juga dapat amplop. Tuh Mama Pian di belakang tuh hendak juga dapat amplop. Nah, jadi siapa bisa kena jawabannya menjawab pertanyaannya mudah, maka dapat amplop sabuting. Jadi ada 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa
billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang kami muliakan, yang kami hormati, yaitu kawan Bapak Ustadz Fauji SPDI beserta Dewan Guru dan juga Ibu Pimpinan Tika yang kami hormati, juga Pambakal Pamatang atau yang mewakili yang kami hormati, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, juga Bapak RT lingkungan kami yang berhadir yang kami muliakan, juga kepada seluruh Dewan Guru dan seluruh jamaah penerbangan yang kami hormati, juga kepada seluruh orang tua murid yang berhadir yang kami hormati dan yang kami muliakan, lebih-lebih kepada anak-anak kami berataan yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami sayangi. Mudah-mudahan anak-anak ini berataan dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan berataan yang sekolah di sini dijadikan anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan anak-anak yang sekolah di sini dijadikan anak yang saleh dan salehah, dijadikan anak yang sukses dunia akhirat, dijadikan anak yang beruntung dunia akhirat, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan dijadikan anak yang selalu menggembirakan kedua orang tua. Dan mudah-mudahan anak-anak berataan kena awak mahajiakan mengumrahkan abah mamanya. Bila menghajiakan abah mama, ini Pak Buruan ingatakan hajiakan juga. Jangan abah mama aja. Mudahan sugih berataan. Kenapa ulun berdoa? Kenapa ulun berdoa? Inya jar Nabi, majtama'a arba'un min ummati illa wa fihi waliyun min awliyaillah. Tidak berkumpul 40 umatku melainkan di dalam rombongan 40 itu ada seorang wali Allah yang itulah mengabulkan doa nantinya. Jadi bila 40 berkumpul, di situ ada wali. Nah, ketika kita berdoa, wali nasibum tadi yang dipandang Allah lalu kabul doa. Ini berapa kali 40? Bila 40 saikum wali. Bila 2 ikum berapa orangnya? 80 2 ikum walinya. Bila 100 berapa ikum walinya? Bila 40 seikung wali, bila 80 2 ikung wali, bila 100 berapa walinya? 2,5. 2,5 saja walinya, mulai pusat ke atas, nah setengahnya deh. Nah jadi ingatakan bila berkumpul 40 itu ada wali yang diutus Allah mengabulkan doa. Makanya orang kifayah, sembahyang kifayah itu orang kifayah harus tahu diusahakan 40. Sembahyang kifayah diusahakan 40 agar mayit tadi diselamatkan Allah karena ada wali yang sembahyang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, langsung kita mulai. Bahwasanya sebelum Nabi Muhammad lahir disebut zaman
zaman jahiliyah. Nyatakan sebelum Nabi Muhammad lahir zaman jahiliyah. Jahiliyah itu bahasa Arab, bahasa kinanya zaman kebodohan, bodoh ilmu agama. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu orangnya bodoh berataan masalah ilmu agama. Nah, jadi sekolah madrasah ini untung sekolahan yang membasmi zaman jahiliyah kebodohan ilmu agama. Nah, jadi luar biasa madrasah ini yang banyak melajari ilmu agama. Jadi kepada orang tua berataan, kepada ibu-ibu yang menyekolahkan anak di sini itu beruntung. Kenapa beruntung? Di sini banyak ilmu agama daripada ilmu umum. Itu untungnya. Nah, jadi zaman jahiliyah itu zaman kebodohan ilmu agama. Ini contoh zaman jahiliyah. Tolong yang bapandiran jangan bapandir, jangan bapandiran. Hati-hati, ini malakal maut di barak bapak, ada malakal maut, bapak suruh kena menangkap. Jangan main HP, mati HP-nya. Nah, jadi zaman jahiliyah sudah. Nah, contoh zaman jahiliyah ini ada kisah bahari, kisah zaman jahiliyah. Ada sahabat Nabi sebelum masuk Islam, mereka itu membuat patung, dianggapnya Tuhan. Ada yang membuat patung dari batu, ada yang membuat patung dari kayu, ada yang membuat patung dari adonan wadai. Ini saking bodohnya, membuat patung dari adonan wadai. Kemudian patung tadi disembah pulang dianggap Tuhan. Nah, ini kebodohan sebelum lahir Nabi Muhammad. Jadi ada cerita setelah membuat patung dari adonan wadai, dibawa musafir perjalanan. Setelah di perjalanan di padang Sahara yang tandus, nang rombongan membawa patung, membawa Tuhan dari wadai ini kelaparan. Makanan habis, sakalnya patung nang disembahnya dari wadai ini dimakan sidin saibungan. Nah, adalah orang pintar kabul kah memakan Tuhan. Tuhannya diulahnya dari adonan tadi. Ini zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Nah, kemudian lagi ada contoh zaman jahiliyah. Bila ada anak babinian waktu Nabi belum lahir, itu anak babinian tadi langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa dikubur hidup-hidup? Karena waktu zaman jahiliyah, bila anak babinian itu pasti diculik orang, diperkosa orang. Daripada supan karena diculik orang, diperkosa, lebih baik anak dikubur hidup-hidup. Nah, inilah zaman jahiliyah. Nah, jadi kita untung lahir Nabi Muhammad lahir untung benar lahir Nabi Muhammad. Kemudian zaman jahiliyah itu gawian bakalahian aja, ribut terus bakalahian. Siapa yang jagau itu yang berkuasa, hukum rimba. Itulah zaman jahiliyah. Nah, kemudian yang kedua setelah zaman jahiliyah kita mengisahkan kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada punya orang tua. Nama abah Nabi Muhammad siapa? Ya. Sambat Abdullah tapi jangan menunjuk ke sini. Nyambat Abdullah tapi menunjuk ke sini. Parak banahan dijulungi amplop tadi teh. Jakanya banyak duit apa julungi amplop tadi. Ini bisa benar Abdullah jadi menunjuk ke sini. Nyatakanlah kalau kena ada pertanyaan kena. Ngaran abah Nabi Muhammad adalah sama dengan ngaran. Nah, iya. Ngaran ibu Nabi Muhammad adalah pintar ngarannya. Ada rugi ibu guru melajari. Nah, ini adalah membasmi zaman kebodohan, pintar ilmu agama. Untung nih. Jadi kakak-kakak nang banyak bisi ilmu agama bulah mengatakan nih, nah ibu-ibu nang bisi anak nih, nah bila anak banyak ilmu agama, bila pian mati mereka tuh dibukakan Allah hati, katujuh mendoakan abah mamanya, katujuh menghadiahi abah mamanya. Kenapa? Karena banyak ilmu agama. Tapi kalau bisi anak kada tapi ada ilmu agama, nah ini pian mati dalam kuburnya kada tapi didoakannya, karena ilmu agama kada di hati anak.
Nah jadi untung bila sekolah madrasah banyak belajar ilmu agama, sekolah sanawiyah banyak ilmu agama, sekolah aliyah banyak ilmu agama, apalagi sekolah pesantren. Nah inilah yang mendoakan pian bila mati kena. Bila pian mati, oh ibu-ibu, bila pian mati ibu-ibu tenang, anak kena mendoakan, tapi anak yang banyak ilmu agama. Kena anak kena dijadikan Allah mengirimi paket yasin, paket yasin. Bila pian dalam kubur kena datang malaikat membawa, ya malaikat anu wahai cil dia malaikat, ini ada paket yasin. Anak pian di dunia mengirimi paket yasin. Nyawa ini rame, bahanu datang ke rumah paket ya. Himung kedatangan paket di rumah, sama orang kubur tuh mengharap paket dia, paket yasin, paket tahlil, paket pahala salawat, pahala sedekah. Nah sama. Nah jadi anak-anak yang banyak ilmu agama ini kena yang ketujuh ziarah ke kubur abah mamanya, yang ketujuh mendoakan abah mamanya, yang ketujuh menziarahi abah mama karena banyak ilmu agama. Nah jadi untung nang sekolah di sini. Nah kemudian Nabi Muhammad bertepatan lahir tanggal 12 Rabiul Awal, pada malam 12 Rabiul Awal. Nah jadi ketika malam pertama Rabiul Awal itu Siti Aminah diberi Allah gembira yang luar biasa. Malam kedua Rabiul Awal tambah gembira Siti Aminah yang mengandung Rasulullah. Malam ketiga sampai malam ke-11 Rabiul Awal tambah gembira Siti Aminah yang mengandung Rasulullah. Akhirnya pada tanggal malam 12 Rabiul Awal disitulah puncak kegembiraan Siti Aminah, gembira yang luar biasa. Nah jadi sebelum Nabi lahir itu berataan alam dunia ini malaikat binatang gembira berataan menyambut Nabi, gembira berataan menyambut hendak lahir Nabi Muhammad. Nah ibu Nabi Muhammad itu gembira lagi. Nah kemudian bertepatan waktu subuh, sebelum azan subuh, rumah Siti Aminah, rumah Nabi Muhammad yang akan lahir Nabi Muhammad itu dipenuhi cahaya yang luar biasa. Ada pian bahari hendak lahir, ada rumah, ada Nabi, ada hendak lahir Nabi Muhammad, tarang rumah, tarang cahayanya luar biasa. Sedikit demi sedikit cahaya tadi hilang, akhirnya muncullah seorang bayi yang harum luar biasa, yang putih cemerlang luar biasa, yang mana pusatnya sudah terpotong, kemudian sujud di hadapan Allah setelah lahir. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah kekanakan bah lahir sujud ada. Inilah keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi setelah hilang cahaya putih, timbullah seorang bayi yang sujud kepada Allah. Nah ketika itu bacaan malaikat dirubah. Sebelum lahir Nabi Muhammad, gemuruh langit itu membaca takbir, tahmid dan tahlil. Setelah lahir Nabi Muhammad, bacaan tadi diubah malaikat, diganti dengan seluruh alam bacaan salawat. Kadada suara lain selain salawat alam dunia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Nah jadi bacaan malaikat seluruh alam setelah lahir Nabi Muhammad itu tidak ada bacaan tasbih, tidak ada bacaan zikir, hanya salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa.
Nah kemudian Nabi Muhammad, ringkas kata, Nabi Muhammad waktu hamil Siti Aminah dalam 2 bulan abah Nabi meninggal. Waktu Aminah lahir ketianan 2 bulan itu abah Nabi Muhammad yang bernama Abdullah meninggal. Kemudian waktu Nabi 6 tahun itu meninggal lagi mama Nabi Muhammad Siti Aminah. Jadi Nabi Muhammad ini adalah yatim. Nah, Nabi Muhammad adalah yatim. Jadi abah meninggal lagi dalam parut. Kemudian setelah 6 tahun mama pulang meninggal. Inilah ujian Allah kepada orang-orang yang ingin diangkat derajatnya. Jadi bila banyak bala musibah itu ujian Allah untuk mengangkat derajat kita sampai jadi wali-wali Allah. Jadi Nabi Muhammad ini dalam parut sudah dapat ujian dari Allah. Abah Sidin meninggal. Nah kemudian Nabi Muhammad berdagang ke negeri Sam. Kemudian Nabi Muhammad kawin dengan Siti Khadijah. Nah kemudian dengan Siti Khadijah Nabi Muhammad dapat beberapa orang anak. Siti Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Siti Khadijah kawin dengan Nabi Muhammad, umur Siti Khadijah 40 tahun. Umur Nabi Muhammad 25 tahun. Nah jadi umur Nabi itu kawin yang pertama selawi tahun, nang bini 40 tahun. Tapi orang Arab ini bujur 40 tahun umur, tapi masih bungas benar. Karena sidin sugih, ini bila orang sugih ini kelihatan pindah bungas karena ada kegawian, karena duit banyak. Nah ada nak ada duit nih hingga kapahumaan, lalu bina Tuhan. Nah jadi Siti Khadijah bujur 40 tahun tapi bungasnya masih luar biasa. Nah kemudian yang dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika hidup di alam dunia kita banyak gembira. Kenapa? Karena hendak lahir Nabi Muhammad alam isinya gembira. Siti Aminah yang menghamilkan Nabi Muhammad gembira. Setelah lahir Nabi Muhammad seluruh alam gembira. Apa artinya? Bahwa hidup di dunia bajangan tapi ada sedih. Jadi Imam Ghazali radhiyallahu an pernah berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, hidup ini yang pertama beribadah, yang kedua jangan sedih. Hidup nih, yang pertama beribadah, untung babacaan, yang kedua jangan sedih. Karena bila orang sedih, kata Nabi, iblis mudah merasuki. Jadi hidup ini dilarang sedih, karena Nabi Muhammad lahir itu membawa kegembiraan. Jangan ada sedih. Makanya kenapa orang tuh batasmiyah? Kenapa orang tuh batasmiyah? Karena nang laki gembira, nang bini gembira, nang batasmiyah terus. Rancak bener batasmiyah, karena sama-sama gembira. Tapi bila nang laki sedih terus, nang bini sedih terus, itu lambat batasmiyah. Lambat batasmiyah karena sedih terus. Nah jadi sedih ini jangan diamalkan. Sedih ini dilarang Nabi. Nabi Muhammad itu ketika sedih, waktu meninggalnya Aminah, waktu meninggal Siti Khadijah. Siti Khadijah sedih Nabi, itu langsung Allah menghibur Nabi Muhammad dengan Isra dan Mi'raj hiburan. Nah jadi hidup ini jangan ada sedih. Jangan ada sedih. Ibu-ibu nih, anak-anak ibu-ibu nih, anak piannya nah, jangan sedih. Bila banyak sedih, ini mengurangi kecerdasan otak. Dengarlah ibu-ibu, bila anak banyak sedih, ini mengurangi kecerdasan otak. Ya, nang anak tuh lengkeng kehabisan terus. Dengarlah ibu-ibu. Pina guringan. Ini dengarkan nah supaya anak cerdas. Anak itu jangan dibikin sedih. Bila anak sedih terus, menangis terus, itu mengganggu kecerdasan otak. Yang nang ranking kehabisan terus kok.
nya sedih terus. Orang Tuhan lah, orang Tuhan biar banyak sedih orang Tuhan nih tina membungul. Aduh orang Tuhan tak bila banyak sedih tina membungul, tapi bila orang Tuhan tuh gembira terus, nah itu cerdas, menambah kecerdasan otak. Nah jadi ngatakan bahari guru sakumpul telah ketika anak sidin lahir nang dua ikung tuh nah anak guru sakumpul sidin bapasan lawan bini sidin, anak ini jangan disedihakan sebab bila anak sedih iblis mudah marasuki, jin-jin nang jahat marasuki, kemudian hati anak itu tertutup. Bila sedih hati anak tertutup pada mau masuk ilmu agama. Mengatakan anak-anak bila sedih hati tertutup pada mau masuk ilmu agama. Ini wali-wali Allah yang mengatakan. Jadi jangan ada kesedihan. Jadi kakak-kakak kami bikin gembira terus. Ini ada hadis Nabi pula. Ada hadis Nabi mengatakan inna fil jannah daran yuqalu laha darul falah la yadkhuluha illa man fariha sibyan. Kata Nabi di dalam surga ada istana keberuntungan. Kada boleh masuk ke istana keberuntungan dalam surga kecuali orang-orang yang amalannya ketujuh menggembirakan anak-anak. Nah jadi orang-orang yang ketujuh menggembirakan kakanakan itu kena diberi masuk surga darul falah, rumah keberuntungan. Ini hadis Nabi. Siapa ketujuh menggembirakan kakanakan ya Nabi itu masuk surga istana darul falah. Ketujuh menggembirakan kakanakan. Nya ada bahari ulah wali Allah ini datang ke Matapura bahari. Datang ke Matapura. Kenapa sih dini bila menukar gula batu wali nih dari Hadramaut bila nukar gula batu hingga beberapa pak ada kita nukar gula batu paling 4 biji 5 biji ini beberapa pak 2 pak 3 pak nukar gula batu sidin. Jadi ditakuni kenapa pian nanu katujuh nukar gula anina banyak-banyak pada nang sabiji tuji beberapa pak uja sidin aku amalan hendak menggembirakan kakanakan berbagi gula batu. Nah ini wali Allah yang insya Allah masuk surga, tapi sidin tetap mencari amalan supaya mudah masuk surga, yaitu ketujuh menggembirakan kakanakan. Nah jadi mengatakan benar kakanakan jangan tapi menangis. Bila menangis terus ini hati tertutup, ilmu pada masuk. Bila menangis terus kakanakan mengurangi kecerdasan otak. Nah mengatakan jangan menangis. Padahal abah telah yang ditangisakan lagi ulun toh. Dan ulun tambah bungul sekolah mengurangi kecerdasan otak. Nah jadi hati-hati dengan anak-anak kita. Nah kemudian anak-anak kita juga selain disekolahkan di madrasah yang banyak ilmu agama, abah mamanya jangan kada ingat mendoakan anak-anak. Ini banyak orang 7 bulan anak setahun 2 kali batas miyah, tapi mendoakan jarang. Maulah 7 benar maulah kasusum balik maulah. Maulah anak nih rajin kasusum balik. Tapi mendoakan jarang. Nah ini kita ini diganggu iblis, diganggu jin, diganggu setan sehingga kada ingat mendoakan anak. Jadi doakan terus anak mudahan jadi anak beruntung. Kiau anak orang bahari mang kiau anak beruntung batua. Ingat akan benar tuh anak doakan. Doa nang paling iblis tuh sarik lawan abah mamanya. Doa apa? Itu doa orang tua mendoakan anaknya anak soleh. Itu iblis sarik benar. Bila mendengar orang tuanya mendoakan anaknya, ya Allah jadikan anak ulun anak yang soleh. Ya Allah jadikan anak ulun wali Allah. Ya Allah jadikan anak ulun tuan guru. Itu iblis sarik benar. Nah jadi mengatakan amalan tuh gue anak tuh doakan terus. Biar bahasa kita aja, bahasa kita kah, bahasa Arab kah, bahasa Jawa kah, bahasa apa kah, doakan terus anak. Ini doa itu yang paling hebat gue. Doa itu luar biasa lawan anak. Nah jadi orang yang menggembirakan kakanakan tadi ingatakan
akan diberi Allah jatah masuk darul falah, rumah keberuntungan. Amalannya ketujuh, menggembirakan kekanakan. Nah kemudian ada lagi untuk kekanakan ialah supaya otaknya tambah cerdas. Itu kata Nabi basiwak. Basiwak itu bahasa Arab, bahasa kitanya basikat gigi. Itu bila ketujuh basikat gigi kekanakan. Ini kata Nabi. Ada kitab yang dikarang oleh Abuya Guru Sepuri Unus, masih hidup di Patapura. Sidin mencari di beberapa kitab, dikumpulkan Sidin kelebihan basiwak atau kita basikat gigi. Di antaranya orang ketujuh basikat gigi itu menambah kecerdasan otak-otak. Nah jadi kakak-kakak nih nyatakan bangun guring tuh basikat. Nah basikat apa tadi? Nah itu menambah kecerdasan. Nah ingatakan menambah kecerdasan otak basiwak basikat gigi. Lawan orang Tuhan nah orang Tuhan bila ketujuh basiwak, orang Tuhan ketujuh basikat gigi. Ini diantara manfaatnya ujar Nabi, waktu sakaratul maut itu dimudahkan ruhnya keluar. Ini untuk orang Tuhan nih. Amalan supaya ruh itu nyaman keluar ketika sakaratul maut itu ketujuh basiwak, ketujuh basikat gigi. Makanya Nabi Muhammad itu dalam sejarah kehidupan beliau kemana-mana itu membawa siwak, kemana-mana membawa siwak. Jadi siwak itu kayu dari Arab, 5.000 harganya, tapi manfaatnya luar biasa. Barang siapa hendak sembahyang basiwak lebih baik daripada 70 rakaat yang tanpa basiwak. Nah jadi nyatakan pula basiwak akan tadi supaya otaknya cerdas, supaya otaknya cerdas. Nah inilah yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada barakahnya dan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah, hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat, mudah-mudahan beruntung dunia akhirat, mudah-mudahan anak-anak berataan sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita berataan dimudahkan ziarah Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan tulak haji berataan. Mudah-mudahan umrah berataan. Mudah-mudahan sugih dunia akhirat. Mudah-mudahan cinta yang sempurna kepada Nabi Muhammad, cinta yang sempurna kepada wali-wali Allah, cinta kepada para habaib zuriat Rasulullah, dan mudah-mudahan masuk surga berataan tanpa dihisab. Mudah-mudahan berataan abah mama kita, keluarga kita, zuriat kita masuk surga tanpa dihisab. Berkat Nabi Muhammad, bisiril Nabi wa bisiri alim Nabi wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum ini pertanyaan tadi. Sini. Itu berdua sini yang makan es ke sini. Sini. Ya, sini. Berdua itu kata saya berdua. Maju sini maju. Ini dapat amplop sebuting sorang kawa umrah. Nah, sini. Nah, sini. Nah, sini. Yang lain berdiam, jangan menjawab. Kada dapat amplop, yang dapat amplop ketiganya bisa habang warnanya nih, amplopnya nih di dalam nih. Mun habang ganal bener isinya. Pertanyaan pertama ini kepada siapa ngaran? Naura. Nah, Naura. Melati amplopnya dulu na basic ada, bisa kada basic. Oh, basic.
Naura, pertanyaannya siapa? Jangan dijawab lah. Jangan dijawab. Pertanyaannya siapa ngaran abah Nabi Muhammad? Abdullah. Dapat amplop kawan luar pengkol sepanci. Angka 2 siapa ngaran? Sophia. Sophia. Siapa ngaran kepala sekolah duduk di sebelah kiri bapak? Iya, ada tahu. Kali enggak? Oh, enggak. Tahu. Ganti. Kelas berapa? Ini kalau boleh. Akan harus tahu ngaran kepala sekolah. Kemudian pertanyaannya, siapa nama mama Nabi Muhammad? Nah, Ibu Siti Aminah dapat amplop habang isinya. Nah, yang terakhir utuh yang terakhir.